Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Sumaryatun SMP Negeri 275 Jakarta. Kali ini perjumpaan kita akan membahas tentang karya seni grafis, yaitu materi pembelajaran pada bab ke-9 buku paket yang merupakan materi yang digabungkan dengan materi seni patung. Pada kesempatan kali ini atau pada materi ini ada kompetensi dasar yang harus dicapai, yaitu memahami prosedur berkarya seni patung dan seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. Indikator pencapaian kompetensi ada 4. Yang pertama, menganalisis prosedur berkarya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. 2. Mengidentifikasi prosedur berkarya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. 3. Mengidentifikasi pembuatan karya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. 4. Mengklasifikasikan pembuatan karya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu 1. Menjelaskan pengertian seni grafis. 2. Mengidentifikasi berbagai jenis karya seni grafis. 3. Mengidentifikasikan beragam bahan dan media berkarya seni grafis. Yang sumber utama dari materi ini adalah buku paket halaman 166 sampai 171 atau cetakan yang lama halaman 156 sampai halaman 158. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama satu persatu kita akan membahas mulai dari apa itu pengertian tentang seni grafis. Beberapa pengertian tentang seni grafis yang dilihat dari segi bahasa. Seni grafis dikenal juga dengan seni mencetak, berasal dari bahasa Yunani graphein yang berarti menulis atau menggambar. Ini berasal dari Pustaka Diksi Seni Rupa Mike Susanto halaman 4F. Selanjutnya, istilah grafis dari bahasa Inggris adalah graph atau graphic yang berarti dapat membuat tulisan atau lukisan dengan cara ditoreh atau digores. Cetakan yang dimaksud di sini adalah berupa negatif film yang bisa menciptakan bentuk, gaya, warna, atau ragam yang sama. Selanjutnya, seni grafis adalah cabang seni rupa yang proses pembuatan karyanya menggunakan teknik cetak dan biasanya dibuat di atas kertas. Prosesnya yaitu mampu menciptakan salinan karya yang sama dalam jumlah banyak. Nah, ini yang kita sebut dengan proses cetak. Seni grafis juga diciptakan di atas permukaan yang disebut dengan plat. Plat yang dijadikan sebagai media ini meliputi papan kayu, plat logam, lembaran kaca akrilik, lembaran linoleum, atau batu litografi. Seni grafis lain yang disebut dengan seni grafi atau cetak saring atau kita kenal dengan screen printing, dan kita kenal juga yang tidak asing lagi dengan istilah sablon, menggunakan lembaran kain berpori yang direntang pada sebuah kerangka.
Nah, sekarang kita akan melihat pengertian umum dari karya seni grafis, yaitu seni grafis termasuk karya seni rupa dwimatra yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan dan emosi seseorang dengan menggunakan teknik cetak. Lalu, apa itu teknik cetak? Teknik cetak adalah kegiatan mencetak yang merupakan suatu cara memperbanyak gambar dengan alat cetak atau acuan atau klise. Lalu bagaimana caranya? Cara apa? Cara membuat acuan atau klise. Cara membuat alat cetak atau klise tekniknya dengan menggores atau mencukil pada sekeping papan, gips, logam atau bahan lainnya dan menggunakan plat tersebut untuk pelipat gandaan karya. Itu adalah proses membuat alat cetak atau klise. Selanjutnya ada istilah offset atau applied art. Apa itu offset atau applied art? Offset bisa kita sebut dengan seni cetak grafis yang pada saat ini dipakai untuk fungsinya tidak murni sebagai karya seni, namun difungsikan untuk mencetak sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk pengembangan ekonomi. Contohnya offset ini adalah fotokopi atau alat fotokopi. Nah, kemudian dikatakan applied art karena dimasukkan ke dalam kelompok seni terapan. Artinya, karya yang dihasilkan itu dapat difungsikan kegunaannya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kita akan memasuki jenis seni grafis berdasarkan tekniknya. Ada 4, yaitu cetak tinggi, cetak dalam atau intaglio print, cetak datar atau planografi print, dan cetak saring atau silk screen printing atau screen printing atau kita sebut dengan sablon. Nah, apa itu cetak tinggi? Yaitu sebuah teknik memperbanyak karya dengan menggunakan klise atau acuan atau alat cetak yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Apabila alat cetakan dioles dengan tinta, maka bagian yang menonjol itu akan menerima tinta. Nah, jika klise atau alat cetak itu ditempelkan pada gambar, kemudian diangkat, maka akan tampaklah gambar pada kertas. Selanjutnya, cetak tinggi memerlukan alat-alat seperti yang kita lihat pada gambar ini, yaitu ada alat mencungkil. Ini difungsikan untuk mencungkil media yang kita gunakan atau plat yang akan kita gunakan sebagai klise. Jadi kita menghilangkan bagian-bagian tertentu atau membuat permukaan menjadi tidak rata, ada yang timbul dan ada bagian yang dalam. Nah, kemudian ada scroll. Ini anak-anak scroll ya namanya. Kita lihat lagi ke depan. Ini namanya alat cungkil, kemudian yang ini adalah scroll. Apa fungsinya scroll? Untuk meratakan warna atau cat yang kita pakai. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ini ada sebuah plat atau klise yang sudah jadi, yang siap untuk dicetakkan.
dipakai untuk mencetak ya. Nah, bagian yang hitam ini adalah bagian yang menonjol. Kemudian bagian yang putih itu bagian yang dibuang bagian-bagiannya atau posisinya lebih dalam daripada bagian yang hitam. Nah, kenapa? Ketika kita meletakkan permukaan ini ke dalam ke atas kaca atau ke atas permukaan yang datar, kemudian kita cetakkan ke dalam lembar kaca tadi yang sudah diberikan cat, maka hasilnya akan seperti ini. Ada bagian yang hitam ini adalah bagian yang menonjol di permukaannya lebih tinggi, dan bagian yang putih itu permukaannya lebih dalam. Maka ketika kita stempelkan atau kita letakkan di atas kertas atau kita letakkan di atas kain, maka bagian yang tercetak adalah bagian yang nimbul atau yang berwarna hitam, sehingga menjadi sebuah gambar. Nah, ini anak-anak juga bagian-bagian yang putih ini adalah bagian yang dalam ya, sehingga cetakannya seperti ini. Pada benda yang lain atau plat yang lain bisa kita lihat ada contoh stempel ya. Stempel yang biasa digunakan di perkantoran itu dibuat juga dengan cetak tinggi, di mana permukaan tulisan ataupun permukaan gambar yang ada pada plat tersebut, jika diberikan warna ataupun tinta, maka ketika kita tempelkan pada permukaan kertas, maka akan timbul tulisan atau gambar yang kita kehendaki. Anak-anak, kita lanjutkan. Cetak dalam yaitu intaglio-print. Apa itu intaglio-print? Yaitu seni cetak yang menggunakan klise dalam, artinya bagian dalam menyerap tinta dan akan membekas pada kertas. Jenis cetak ini antara lain ada etsa, ada mezzotin, ada dry point, dan sebagainya. Prosesnya bagaimana? Cetak dalam dibuat dengan bahan cetakan dari aluminium atau kuningan yang permukaannya diberikan warna. Selanjutnya tinta dituangkan, kemudian diratakan atau dirolkan pada bagian yang dalam tersebut, dan berikutnya kertas yang sudah dibasahi dengan air langsung diletakkan di atasnya, maka tinta akan melekat pada kertas dan terbentuklah gambar atau tulisan sesuai yang diharapkan. Alat dan bahan untuk membuat klise cetak yaitu pahat grafis, paku, burin, atau logam runcing. Cetak datar adalah cetak datar adalah seni teknik cetak yang menggunakan klise datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Prinsip cetak datar adalah memperbanyak hasil cetakan dengan media permukaan yang datar. Teknik cetak datar ini meliputi litografi, monotipe, teknik fotografi, teknik digital. Cetak saring yang terakhir adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan serat tertentu. Cetak saring dikenal dengan sablon atau seni grafi. Sablon banyak digunakan untuk mencetak tulisan maupun gambar pada permukaan datar atau rata. Misalnya untuk mencetak tulisan atau gambar pada kertas, kaos, kain spanduk, undangan, plastik, keramik, atau media lainnya. Kain screen ini harus direntangkan dengan kuat agar menghasilkan layar dan hasil cetakannya datar. Nah, ini adalah contoh hasil karya cetak saring atau sablon ya. Biasanya memang yang biasa kita lihat ada pada spanduk, pada kaos, tetapi tidak jarang juga sekarang ada keramik atau kalau kita lihat ada cangkir remuk dan sebagainya, itu tulisan atau gambarnya dibuat dengan teknik sablon. Anak-anak, demikian teknik-teknik membuat karya seni grafis
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.